Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah. Anak kelas 9, apa kabarnya? Sehat semua? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya, walaupun biasanya kelas 9 tuh lebih banyak dia jiwa kemalas-malasannya kan. Jadi harus ditingkatkan semangatnya karena sebentar lagi insyaallah tiba-tiba udah SMA udah pakai abu-abu aja. Padahal jumpanya udah lama kita nggak jumpa ya kan. Tapi harus tetap semangat. Oke, kelas 9. Nah, ini kita sudah masuk. Kemarin kalian hafal hadis keberapa ya? Kelas 5 ya kan? Nah, sudah berapa aja yang dihafal? Hadis kedua, keempat, kelima. Nah, hari ini masuk hadis keberapa kita? Kira-kira mau yang panjang apa yang pendek? Pasti milihnya yang pendek. Tapi berhubung Ustazah baik, kita kasih yang panjang ya. Nah, jadi hari ini kita menghafal hadis ke-6. Nah, hadis ke-6. Silakan dibuka bukunya halaman 17. Oke. Apa judulnya? Menjauhi perkara-perkara syubhat. Syubhat ya kan? Nah, mungkin ini hadisnya sudah pernah kalian hafal sebelumnya, ya kan? Udah pernah dihafal kan? Udah pernah atau belum? Udah. Di kelas 7 apa kelas 8 ya kemarin tuh? Saya lupa, kayaknya di kelas 8 ya kan? Insyaallah kalian tinggal murojaah aja. Ini kelas 9 memang kalian semua tinggal murojaah aja. Tapi ada juga yang malas-malasan menyetorkannya. Kayak kemarin masih ada yang tadi malam setoran. Ya kan? Tapi enggak masalah lah. Ustazah lagi baik hati nih. Ya kan? Jadi apa-apa, yang penting disetor. Tapi nanti kalau udah jumpa barulah siap-siap kalian Ustazah random kalian 1 sampai sekian. Jadi jangan di situ mau dikirim ke Ustazah, di situ baru dihafal. Dikasih waktu sangat panjang untuk menghafalnya. Dari hari Selasa dikirim hari Ahad. Tuh. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan pula kalian manfaatkan untuk kalian di dunia sosmed itu bermunculan kalian di sosmed dari pagi hingga tengah malam. Jangan ya. Kalian kan sudah kelas 9, sudah bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kan? Oke, kita langsung masuk hadis ke-6. Sudah dibuka bukunya kan? Yang tidak punya buku, silahkan dilihat layarnya. Kalian tulis di buku kalian. Itu nanti bukti bahwasanya kalian sudah pernah nyetor ke Ustazah. Oke. Kita baca ya. Hadis ke-6, menjauhi perkara-perkara syubhat. Afwan, ini suaranya agak-agak gimana gitu karena lagi flu. Doain ya supaya Ustazah cepat sembuh. Oke. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashirin. Oke, ulang. An Abi Abdillahin, ada tasydidnya ya, langsung masukkan ke apanya? Nun, huruf nunnya. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, apa kata Rasulullah? Innal halala bayyin. Masyaallah. Wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihatun.
La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Kita baca dulu ya. Famanittaqasyuhub, langsung masukkan ke huruf shin ya. Famanittaqasyubuhati, jangan salah baca. Famanittaqasyubuhati, syubuhati, bukan busyuhati ya, syubuhati. Faqadistabra'a lidinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, insyaallah mudah menghafalnya ya. Hadisnya juga nggak terlalu panjang kali. Oke, kita masuk dari siapa? Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ayahnya si Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata. Apa katanya? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah yang telah didengar oleh si ayah si Abdullah Nu'man bin Bashir? Innal halala bayyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang halal itu udah jelas. Contohnya, nih, jangan makan khinzir. Itu udah jelas haram, ya kan? Kemudian wa innal yang halal, la haula astagfirullah, afwan. Innal halala bayyin. Nah, sesungguhnya yang halal itu jelas. Jadi contoh yang halal itu apa? Nah, ini halal. Kita misalnya makan, kalian misalnya nanam buah, terus kalian memanen buah tersebut, dan buah tersebut kalian makan. Nah, itu juga jelas. Buah yang kalian makan itu contohnya pisang. Itu udah jelas pisang itu halal. Jelas. Dan yang halal sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya yang halal itu ini sudah sangat jelas, bayyin, sudah sangat diperjelas. Dan begitu juga si lawan kata si halal tadi, yaitu apa? Innal harama bayyin. Nah, dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas dituliskan dalam Al-Quran, hadis, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi namun wa bainahuma ila ainahuma ila halal wa haram. Nah, dan di antara keduanya, si halal dan si haram, umurun mushtabihatun. Apa? Di antara halal dan haram itu ada perkara syubhat. Apa makna syubhat? Samar-samar. Tuh. Apa itu samar-samar? Kemerlap-kemerlip, ya kan? Bingung kita antara haram dan halal. Kira-kira boleh gak ya? Kira-kira ini boleh gak ya? Tapi banyak dilakukan oleh orang. Nah, itulah dia. Syubhat, mushtabihatun. Kenapa masih banyak orang yang melakukan syubhat? Li'anna la ya'lamuhunna
katsirun minan nas. Karena banyak orang yang nggak tahu sebenarnya syubhat ini boleh nggak ya, nggak ada penjelasannya. Bahwasanya ini nggak boleh, kira-kira ini boleh, kemudian si syubhat ini nggak boleh, nggak ada penjelasannya. Banyak orang yang nggak tahu, makanya banyak orang yang mengerjakan si syubhat. Namun ketika kita melakukan syubhat ini, apa kira-kira ganjarannya? Dan ketika kita meninggalkan syubhat ini, apa kira-kira pahala yang akan kita dapatkan? Oke, perhatikan. Famanittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Nah, dan maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, famanittaqash syubhati, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat ini, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia akan apa? Maka ia telah membersihkan dirinya itu, maka dia telah membersihkan dirinya dari maka dia telah membersihkan agama dan irdihi, dan kehormatannya. Kenapa seperti itu? Iya, karena sangat jarang orang yang betul-betul meninggalkan perkara syubhat. Masih banyak orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi ketika kita telah melakukannya untuk meninggalkannya, ketika kita telah berniat untuk meninggalkannya, maka agama dan kehormatan kita sudah bersih, insya Allah. Nah, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang terjerumus atau yang mengerjakan perkara-perkara syubhat, maka dia mengerjakan pekerjaan yang haram. Waqa'a makna fa'ala ya. Contohnya apa? Karra'i yar'a haulal hima. Contoh di sini diambil itu adalah seperti seorang pengembala kambing yang mengembala di sekitar tanah larangan. Dia sudah tahu di situ, kan sering kan kita dilarang parkir, dilarang memasuki kawasan ini, dilarang, tapi masih ada nggak kalian lihat orang yang parkir di situ? Masih ada nggak? Masih. Terus kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka? Itu adalah mereka melakukan perkara yang syubhat. Dan siapa yang melakukan perkara syubhat, maka dia telah melakukan perkara yang haram. Dan itu akhwat, sepele sangat, tapi luar biasa ya, sangat berdosa kita melakukannya. Terus di sini seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Yushiku an yarta'a fihi, dikhawatirkan, yushiku dikhawatirkan, isim tafdil, dikhawatirkan si pengembala tadi akan masuk hewan-hewan peliharaannya itu ke dalam tanah larangan tadi. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang dilarangnya, yang diharamkan. Ketika Allah malikin, ketahuilah, ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah bahwa malikin, setiap raja itu memiliki tanah larangan. Nah, siapa contoh raja? Allah. Tuh kan, Allah itu memiliki larangan untuk setiap umatnya agar tidak misalnya mengerjakan maksiat. Nah, sebagai umat dan sebagai hamba, kita wajib untuk mentaati raja kita, yaitu Allah.
Ala wa inna himallahi maharimuhu. Karena larangan Allah itu, setiap apa yang dilarang Allah itu sesuatu yang diharamkannya. Ketika yang sudah diharamkan, maka tidak boleh untuk dilakukan. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Mana mudghah? Segumpal apa di hadis keempat, segumpal daging. Ketahuilah akhwat, wa inna fil jasadi mudghah. Nah, di dalam diri kita ini semua, di dalam diri manusia, makhluk tuh itu bahkan di dalam diri manusia itu, di dalam jasad manusia, fil jasadi. Nah, ada segumpal daging mudghah. Nah perhatikan ini, solahal jasadu kulluhu. Kalau sehat si daging tadi, sehatlah jiwanya semua. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak daging tadi, si mudghah tadi rusak, dagingnya itu suka hasad sama orang, suka nggak mau ngajari orang. Misalnya ada orang bertanya untuk ini kayak mana caranya, fasad itu dia hatinya, ya kan. Nanti kalau misalnya anak ajari, nilai dia lebih baik daripada anak. Fasad, rusak dari semua dirinya. Apa itu si mudghah tadi? Ala wahiyal qalbu. Nah, masya Allah, hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di dalam diri kalian yang kalau kalian kalau misalnya dagingnya tadi sehat, bersihlah jiwanya. Kalau rusaklah jiwanya. Itulah hati. Karena hati ini adalah bisa berbolak-balik, bisa jadi baik hari ini, besok dia kira-kira futur dan dia malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah hati. Jadi sering-seringlah kalian menuntut ilmu, membaca buku, berteman dengan orang-orang yang soleha, hadir ke majelis ilmu agar hati kalian tetap terjaga menjadi hati yang solahat. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, jadi Ustazah berikan beberapa contoh untuk contoh perkara syubhat. Nah, perhatikan. Di hadis ini itu kita, apalagi kalian kelas 9 sudah mengetahui apa yang halal kira-kira untuk dilakukan, apa yang haram kira-kira untuk kalian lakukan. Kalian sudah sangat-sangat jelas itu mendapatkan ilmu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, sudah sangat banyak ilmu yang kalian lakukan. Perkara-perkara apa yang harus kalian jauhkan dan perkara apa yang harus kalian kerjakan. Namun ketika kalian masih melakukan perkara yang haram, itu kembali kepada diri kalian. Kami atau orang tua kalian sudah menyampaikan, nak, ini tidak boleh dilakukan ya sayang. Ayo, jangan pacaran, jangan tinggalkan sholat. Nah, kami sudah melakukan seperti itu, kami sudah menasihati kalian, tapi kalian terus saja tetap melakukannya. Nah, itu kembali kepada kalian. Kalian akan menanggung jawabkan perbuatan kalian itu nanti ketika di akhirat. Namun akhwat, perhatikan ya, umur kita tuh gak panjang. Kita tuh bisa meninggal di mana aja. Jadi cobalah untuk melakukan hal-hal yang halal saja. Walaupun masih suka kalian ya, wajarlah anak pubertas itu melakukan hal-hal yang egosentrisnya itu sangat-sangat tinggi kan. Itu wajar di usia seperti kalian, itu wajar. Tapi ketahuilah ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari minimal itu sedikit kalian amalkan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi apa contoh perkara syubhat yang lain Ustazah selain si pengembala kambing yang dia itu hampir memasuki daerah larangan. Contohnya lagi apa? Misalnya berdasarkan peraturan lalu lintas,
semua orang wajib mengendarai transportasi sepeda motor, wajib menggunakan helm. Nah, tetapi dan Sekolah Islam Ulunuha juga membuat peraturan wajib memakai helm. Nah, ingat itu adalah sebuah tadi tengok di sini. Setiap raja itu adalah memiliki aturan. Nah, jadi jadi kita sebagai pengendara sepeda motor, raja kita itu adalah polisi. Dan kita sebagai murid saat ini, raja kita adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah dan polisi mengingatkan agar kalian siswa-siswi Ulunuha ketika membawa sepeda motor ke sekolah wajib menggunakan helm. Namun, ketika kalian tidak menggunakan helm, itu adalah perkara syubhat yang kalian lakukan. Contohnya tuh, pertama kalian sudah melanggar aturan lalu lintas, kemudian kalian juga melakukan perkara yang berdosa karena kalian tidak menepati aturan yang telah dibuat oleh raja kalian. Tuh. Kemudian contoh lain apa? Nah, sekolah telah melarang bahwasanya murid-murid memberikan hadiah kepada ustazahnya. Walaupun di hari guru, mau ketika bagi raport, itu tidak boleh. Karena pihak yayasan tidak membolehkan seorang siswa secara pribadi memberikan hadiah kepada ustazah secara pribadi. Tuh. Jadi kami sebagai guru juga tidak boleh menerima hadiah dari kalian. Namun masih ada kalian yang memberikan kepada kami dan mungkin ada yang mengambilnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh syubhat juga. Jadi kita sama-sama saling membantu. Kalian tidak usah memberi, kami juga tidak akan menerima, seperti itu. Ya. Lain ceritanya kalau misalnya kalian misalnya ada lomba tata boga masak, kemudian kalian itu memberikan makanan kepada guru-guru di bawah. Nah, itu boleh, ya kan? Jadi maksudnya itu apa? Bukan kami tidak mau menerima pemberian dari kalian, tetapi banyak mudarat yang terjadi ketika hanya ada satu pihak yang mendapatkannya. Namanya hati manusia, ya kan? Jadi sekolah kita itu melarang untuk memberikan hadiah kepada satu atau individu guru gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian mau memberikan misalnya makanan seperti itu kan, jangan cuma hanya satu ustazah Ila, ini anak dapat hadiah dari ini ustazah oleh anak dari kampung ustazah, anak kasih untuk ustazah Ila. Nggak boleh. Tapi kalian memberikannya, kalau mau beri banyak, seperti itu. Beri banyak, jadi kami bisa guru-guru yang lain itu di sini mendapatkannya, kami lapor dulu ke pihak atasan, boleh nggak nih kira-kira ini makan. Nah, kalau misalnya boleh, barulah kami makan sama-sama, semuanya sama-sama gitu, ya kan. Jangan ada satu guru yang tidak dapat, semuanya harus dapat walaupun cuma satu biji. Nah, jadi supaya semuanya, jadi kalau kalian ribet, bagus nggak usah dikasih gitu, ya kan. Jadi sama-sama kita terhindar dari perkara syubhat. Oke, paham kira-kira sampai di sini, kakak-kakak? Paham insyaallah ya. Nah, jadi apa tugasnya ustazah? Seperti biasa, kalian tulis mufrodat yang ada di hadis ke-6 ini. Ma ma'na bayin, ma ma'na umurun, ma ma'na mushtabihatun, ma ma'na famanittaqa istabra'a iradihi waqa'a ar-ra'i yar'a. Kemudian mudghah, mana mudghah? Yushiku yarta'a. Kemudian salahat, fasadat. Kemudian itu hadis ke-6 mufrodat. Dan satu lagi tugasnya adalah
Tuliskan satu contoh perkara syubhat dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah yang jauh-jauh ya. Misalnya begini. Gak usah singkat-singkat, tapi yang kalian mengena ke pikiran kalian, yang kalian paham. Seperti Ustaz tadi nggak pakai helm kayak gitu kan. Nah, kira-kira apa selain itu? Nah, tulis selain apa yang Ustaz ucapkan. Paham kira-kira? Paham insya Allah. Ingat ya, ini dikumpul hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis, mufrodat dan tugas yang tadi Ustaz bilang. Kemudian di hari Ahad kalian setoran hadis ke-6. Oke? Paham? Insya Allah paham. Paham lah ya kan. Nah, pokoknya banyaklah perkara syubhat yang Masya Allah tuh. Ustaz juga pernah jelaskan ini kelas 8 aku nggak salah ya kan. Tuh, kira-kira apa lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang masih banyak yang melakukannya. Semoga kita semua terhindar dan tidak melakukan yang namanya perkara syubhat. Amin, Allahumma amin. Nah, kemarin lagi ada contoh seperti ini. Kalian tahu kan, saudara kalian di sini pada multi talent, multi talent. Nah, jadi kami di sini tuh multi talentnya tuh gimana? Selain guru, kami mau mama, kemudian kami juga sebagai kami seorang guru, seorang istri, seorang mama. Kemudian apa lagi? Kami juga mama allsop ya kan, atau namanya pedagang. Nah, contoh sudah perkara syubhat yang lain ini, contoh perkara syubhat ya. Jadi akhwat, nih contoh perkara syubhat yang kami kan jualan nih. Terus yang beli juga orang tua kalian gitu kan. Nah, niat orang tua kalian itu sangat baik, Masya Allah. Misalnya harga jualan kami itu cuma 50.000. Nah, misalnya kami bilang sama ongkirnya 5.000 ya Nah, jadi 55.000 lah untung. Jadi 55.000 lah jumlah total belanjaan orang tua kalian misalnya. Tetapi orang tua kalian ngasih kami sampai 100.000. Udah nggak apa-apa Ustazah, itu untuk Ustazah aja. Masya Allah, orang tua kalian mungkin sangat dermawan ya kan, sangat baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kaget merinding. Ya Allah, astagfirullah. Apa ya akhwat, ya Allah, kaget Ustazah. Jadi terus orang tua kalian ngasihnya 100.000. Nah, jadi kembalian yang lebih dari 55.000 tadi itu tidak boleh kami terima. Nah, jadi itulah sisa yang 55.000 tadi, 35.000-nya itulah uang-uang syubhat yang harus kami tinggalkan. Seperti itu. Orang tua kalian sangat baik, Masya Allah niatnya. Tapi kami juga tidak boleh menerimanya seperti itu. Ya, itulah kira-kira contoh perkara syubhat yang ada di kehidupan sehari-hari, namun masih ada yang melakukannya. Waliyadzubillah, semoga kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Oke, baik, jangan lupa ditulis tugasnya. Mungkin untuk hari ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Kita jangan lupa baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kaget banget.